Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Video ini merupakan bagian dari video pembelajaran kolaboratif yang bekerja sama antara Universitas Budi Luhur dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode klasifikasi di dalam penambangan data atau data mining, yaitu metode klasifikasi naive Bayes. Ya, eh, kita ingat bahwa ada dua metode pembelajaran ya pada secara umum, yaitu ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning. Nah, ini keduanya berbeda ya. Nah, di dalam supervised learning ini adalah sering diartikan sebagai pembelajaran tersupervisi gitu kan ya, di mana sejumlah data dilakukan proses training gitu kan ya terhadap algoritma ya dengan menggunakan sejumlah data ya. Lalu dari sejumlah data tersebut pada saat ketemu satu objek atau satu data yang baru, maka algoritma atau sistem bisa mendeteksi atau memprediksikan label dari data yang baru tersebut yang mungkin sebelumnya belum diketahui. Nah, berbeda dengan unsupervised learning atau pembelajaran tidak tersupervisi, itu pada dasarnya adalah kita diberikan sejumlah data, algoritma itu mempelajari data itu, baik itu polanya, baik itu kelompoknya, kesamaannya, perbedaannya, ya sehingga nanti bisa menghasilkan satu model atau satu kelompok data atau satu kelas, ya, yang membantu kita untuk bisa memahami data itu dengan baik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu metode machine learning ya, yang supervised atau tersupervisi dalam ini klasifikasi ya, yaitu naive Bayes. Apa itu naive Bayes? Ya, naive Bayes classifier atau sering disebut sebagai NBC atau ada yang menambahkan dengan simple naive Bayes classifier merupakan salah satu metode klasifikasi yang berbasis pada teori peluang ya, yang menerapkan teorema Bayes. Teorema Bayes ini diusulkan oleh salah satu ilmuwan matematik atau dari Inggris ya, yang namanya Thomas Bayes, yang dia bisa memprediksikan probabilitas di masa depan berdasarkan probabilitas dari data yang muncul sebelumnya. Ya, oke. Sebagai contoh gitu kan ya, ini misalnya kita ingin mengklasifikasikan dari sekian data ya, misalnya katakanlah ada data suatu lokasi ingin dipilih sebagai perumahan atau tidak ya, parameternya misalnya ada tiga, harga tanah, jarak dari pusat kota, ada atau tidaknya angkutan umum, dan nanti parameter keempat itu adalah yang diprediksi atau sebagai labelnya, yaitu keputusan apakah dipilih sebagai lokasi perumahan atau tidak. Ya, sebagai contoh misalnya datanya cuman sederhana seperti ini, ada 10 ya, 10 data, 10 row data, ada atribut atau parameternya ada tiga tadi, C1, C2, dan C3 dengan labelnya adalah C4 ya. Nah, langkah pertama adalah pada dasarnya kita perlu menghitung probabilitas kemunculan dari setiap atribut. Ya, itu dihitung probabilitasnya, apakah atribut misalnya untuk harga tanah satu yang murah itu berapa berapa sih probabilitas kemunculannya gitu kan ya, dan seterusnya gitu kan ya. Demikian juga atribut jarak dari pusat kota dihitung ya, jarak yang dekat itu berapa probabilitas kemunculannya ya. Yang ketiga juga sama dan yang keempat juga sama, probabilitasnya juga dihitung. Nah, setelah itu kita menggunakan teorema Bayes ya untuk bisa memprediksikan katakanlah ada sebuah daerah yang harga tanahnya mahal, jarak dari pusat kota sedang, dan ada angkutan umum. Maka apakah ini dipilih atau tidak? Kita hitung probabilitasnya. Itu kita hitung probabilitas bahwa itu akan terpilih sebagai ya. Ya, di situ kita tinggal kalikan probabilitas dari apakah tanahnya mahal yang tadi dicari gitu, yang ada data baru ya, itu terpilih sebagai ya. Berapa probabilitasnya? Berapa probabilitas jarak sedang yang akan terpilih sebagai ya, dan seterusnya. Sehingga ketemulah di situ probabilitas dia terpilih sebagai lokasi perumahan adalah 0,008. Sedangkan
dia tidak terpilih sebagai lokasi perumahan adalah probabilitasnya 0,0336. Ya. Nah, dari sini kita tinggal milih ya mana yang terbesar ya dari kedua probabilitas itu. Nah, maka klasifikasinya ada tidak. Sehingga untuk kasus yang tadi ya itu diprediksikan bahwa tanah tersebut atau lokasi tersebut itu tidak cocok sebagai perumahan. Ya, singkatnya seperti itu gitu kan ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa metode Naih Bayes ini berbasis pada statistik. Ya, ada istilah namanya posterior gitu kan ya. Probabilitas itu dihitung berdasarkan apakah kemunculan suatu data terhadap satu data dari sisi atribut ini terhadap atribut yang lain. Intinya probabilitas, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan teorema Bayes tadi ya, peluang kemunculan setiap anggota atau setiap value gitu kan ya. Sederhana tanpa modeling. Jadi naive Bayes ini termasuk metode yang kita tidak menghasilkan model. Jadi hanya berdasarkan perhitungan statistik kita bisa tentukan probabilitas untuk data yang baru. Nah, kinerjanya baik untuk jumlah yang data terbatas maupun data yang banyak, ya. Namun perlu hati-hati, naive Bayes ini akan sangat rentan dengan data yang noisy, data yang outlier gitu kan ya, sehingga kita perlu menjamin bahwa data itu valid dan bersih gitu kan ya. Seperti sudah dibahas di video yang sebelumnya. Oke, penjelasan lengkapnya mungkin teman-teman bisa menyimak beberapa video yang terkait dengan naive Bayes ya, ada penjelasan dan contoh-contoh kasusnya terkait dengan algoritma klasifikasi naive Bayes. Ada juga penjelasan mengenai naive Bayes dengan Python dan Google Colabs. Dan saya juga pernah mengisi suatu webinar yang membahas mengenai penerapan metode naive Bayes untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Oke, baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.